Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Ruang Demokrasi. Kali ini kita akan membahas satu tema mengenai filsafat idealisme George Wilhelm Friedrich Hegel. Sebagaimana yang kita ketahui dalam sejarah perkembangan filsafat, ketika pemikiran Immanuel Kant sudah mulai menyebar di Jerman, kemudian muncul satu pemikiran yang disebut sebagai idealisme. Kata idealisme sendiri dalam filsafat mempunyai arti yang sangat berbeda dengan arti dalam bahasa kita sehari-hari. Kata idealis dalam bahasa kita sehari-hari seringkali diartikan pertama, seseorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama. Kedua, seorang idealis dianggap sebagai orang yang menganjurkan suatu rencana atau program yang belum ada. Kadang-kadang kata idealis sendiri sering dipakai sebagai ejekan atau olok-olokan. Kata idealisme dianggap sebagai seseorang yang memperjuangkan tujuan-tujuan yang dipandang orang lain tak mungkin tercapai, sehingga muncul suatu label yaitu sok idealis seperti itu. Padahal kata idealisme sendiri berasal dari kata-kata ide, bukan ideal. Sebagaimana pendapat Hawking, ia mengatakan bahwa kata idealisme lebih tepat daripada idealisme, seperti itu. Namun kata idealisme sudah menjadi kebenaran umum dibandingkan menggunakan kata idealisme gitu. Jadi kata idealisme itu sendiri berasal dari kata ide atau ideas gitu. Nah, apa itu idealisme? Idealisme itu adalah suatu paham yang mengatakan bahwa realitas yang ada itu terdiri atas ide-ide, pikiran-pikiran atau akal, atau disebut juga sebagai mind. Sementara materi itu hanyalah fenomena atau gejala yang menyertainya. Dengan demikian kita dapat menarik kesimpulan bahwa idealisme itu merupakan suatu pandangan dunia yang lebih menekankan pada pemikiran, ide atau gagasan yang mengatakan bahwa realitas terdiri dari ide, pikiran, dan akal, seperti itu. Sementara tokoh idealisme sendiri yang paling dikenali itu adalah George Wilhelm Friedrich Hegel. Ia adalah seorang filsuf Jerman yang menekuni bidang sejarah filsafat, filsafat sejarah, dan filsafat agama. Hegel sendiri dia lahir di Stuttgart, Jerman pada tahun 1770. Pemikiran Hegel merupakan puncak gerakan filsafat Jerman yang bermula dari Immanuel Kant pada abad ke-18. Kemudian pada abad ke-19 dilanjutkan oleh Fichte, kemudian Schelling, sampai Hegel. Buku yang terpenting dari Hegel adalah pertama ada Phenomenology of Mind, di mana buku ini kemudian nanti mempengaruhi seorang fenomenolog bernama Edmund Husserl. Kemudian ada The Science of Logic, kemudian ada The Philosophy of Histories, dan kemudian ada The Philosophy of Law. Pemikiran Hegel yang terkenal adalah tentang metode dialektika. Metode dialektika berangkat dari pemikiran tesa. Tesa ini adalah suatu pernyataan atau pendapat tertentu. Kemudian ada antitesa, yaitu pernyataan yang berlawanan atau kontradiksi dengan tesa. Dan kemudian akan melahirkan yang namanya sintesa. Sintesa ini adalah pernyataan kompromis. Kita bisa contohkan yang ada itu sebagai tesa misalkan. Kemudian yang tidak ada itu sebagai antitesanya. Maka yang dimunculkan dari sintesanya adalah yang menjadi. Pengertian yang menjadi itu kemudian akan menimbulkan antitesa yang dijadikan atau yang berada. Kemudian dari perkembangannya nanti akan menghasilkan sintesa yang tak terbatas dan seterusnya sampai terakhir pada roh mutlak. Sintesa dalam perkembangannya akan menjadi suatu tesa baru. Jadi ketika sudah sampai pada tahapan sintesa, maka akan muncul tesis baru. Sintesa itu akan berubah menjadi tesis,
baru kemudian akan menimbulkan antitesa dan seterusnya akan menjadi sintesa baru dan seterusnya sampai kepada roh mutlak atau Tuhan. Dalam perkembangan sejarah dunia, tesa dapat dilahirkan dalam dunia timur ketika raja sekaligus sebagai dewa atau teokrasi. Antitesa terlihat dalam peradaban Yunani dan Romawi dan sintesa pada bangsa Jerman atau bangsa Eropa. Dalam aliran filsafat kita bisa contohkan misalkan antara aliran rasionalisme Descartes, itu kita anggap sebagai tesa. Kemudian muncul aliran yang bertentangan dengan rasionalisme, yaitu empirisme, khususnya empirisme John Locke sebagai antitesa. Kedua pemikiran yang berbeda atau kontradiktif tersebut kemudian disintesakanlah oleh filsafat kritisisme Immanuel Kant, di mana Descartes menganggap bahwa yang kekal itu adalah rasio itu adalah mutlak untuk menjadi sumber bagi pengetahuan. Kemudian aliran empirisme seperti John Locke mengatakan bahwa sumber pengetahuan itu adalah sesuatu yang bersifat empirik atau panca indera dan pengalaman. Kemudian Immanuel Kant mensintesakannya bahwa antara akal atau rasio, kemudian empirik, panca indera dan pengalaman itu saling melengkapi dengan fungsi-fungsi tertentu. Di dalam hidup sehari-hari ada banyak contoh sekali yang dimaksudkan oleh Hegel. Contoh dalam pandangan ekstrim kanan menimbulkan reaksi yang ekstrim kiri, kemudian menghasilkan kompromi. Misalkan ada golongan yang menghendaki negara menguasai agama atau tesa. Kemudian ada golongan yang menghendaki agama yang menguasai negara sebagai antitesanya. Sedangkan sintesa adalah pandangan yang menghendaki pemisahan antara agama dan negara. Baik agama dan negara harus diberi tugas masing-masing. Hak-hak agama dihormati dan kepentingan agama tidak dicampur dengan kepentingan politik. Atau kita bisa juga contohkan lebih sederhana lagi, misalkan terjadi pertentangan antara agama dan negara, maka di situ akan memunculkan sintesa dibentuknya suatu lembaga negara yang mengurusi bidang-bidang agama seperti itu. Di Indonesia kita bisa contohkan ada Kemenak, ada MUI yang mengurusi bidang-bidang yang berkaitan dengan agama seperti itu. Menurut Hegel, dalam perkembangan sejarah, pengertian pokok adalah budi atau Vernunft. Budi tersebut aktif dalam dua bidang. Bidang pertama sebagai roh objektif, di mana budi menguasai hal-hal dalam kenyataan yang sifatnya objektif. Kemudian kenyataan tersebut memperlihatkan tata tertib dan keteraturan sesuai dengan kaidah atau prinsip rasional. Hegel mempergunakan istilah Geist an sich sebagai roh objektif. Bidang kedua oleh Hegel disebut dengan roh subjektif atau Geist für sich. Identifikasi antara roh objektif dan roh subjektif berlangsung secara terus-menerus, yang pada hakikatnya merupakan suatu proses sejarah saling berjumpa dalam sintesa tertinggi, yaitu roh mutlak atau yang disebut oleh Hegel sebagai Geist an und für sich. Disebut roh mutlak karena roh objektif telah melepaskan diri dari dikotomi antara subjek dan objek. Bila tahap roh mutlak sudah tercapai, maka sejarah pun selesai. Jadi sejarah merupakan suatu gerak menuju sebuah tujuan. Adapun tujuan sejarah adalah menghapuskan keretakan antara roh subjektif dan roh objektif. Jadi seluruh proses sejarah dunia adalah suatu perkembangan roh sesuai dengan hukum dialektik. Apa itu hukum dialektik? Yaitu meningkatkan diri tahap demi tahap sampai menuju kepada roh mutlak itu sendiri. Di dalam sejarah dunia, roh mutlak merealisir dirinya dengan memakai waktu sebagai alatnya. Dalam suatu rentetan proses, roh objektif dan roh subjektif makin lama makin jelas akan menemukan kebebasan dan hakikatnya sendiri sebagai watak manusia yang sebenarnya. Berdasarkan pembedaan antara roh objektif, roh subjektif, dan roh mutlak, Hegel membedakan 3 macam penulisan sejarah. Pertama, penulisan sejarah orisinil. Di sini
masa silam atau masa lalu seolah-olah berbicara sendiri, yaitu suatu laporan seseorang mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zamannya sendiri. Roh objektif hanya berbicara dan belum berefleksi mengenai dirinya sendiri. Kedua, yaitu penulisan sejarah reflektif yang mengambil jarak terhadap masa lampau sehingga menciptakan ruang bagi suatu penilaian oleh roh subjektif. Dari masa lampau kemudian diambil hikmah atau melalui diskusi-diskusi kritis untuk melacak kebenaran mengenai masa lampau. Ketiga, penulisan sejarah secara filsafati. Selama penulisan sejarah masih berada pada tahap roh subjektif, maka pengertian-pengertiannya mengenai masa lampau belumlah lengkap, maka diperlukan suatu penyempurnaan. Penyempurnaan ini terjadi di dalam penulisan sejarah filsafati, yaitu padanan bagi roh mutlak. Menurut Hegel, sejarah dunia sudah mencapai masa akhir, dalam artinya tidak ada lagi hal-hal atau penemuan baru. Sejarah telah mencapai puncaknya pada abad ke-19. Sejarah hanya dapat mengulangi bentuk-bentuk atau penemuan yang lama. Namun sebaliknya, Hegel juga mengatakan bahwa sejarah dapat dikatakan belum berakhir dalam arti bahwa masih ada hari depan karena peristiwa-peristiwa sejarah masih sedang berlangsung. Demikianlah pembahasan mengenai filsafat idealisme Hegel. Jangan lupa lebih dimasifkan dengan membaca buku.